Halo, gue Davi Gajali, seorang sleep educator yang kerjanya ngedukasi orang supaya tidurnya lebih sehat. Sebenarnya tuh gue juga punya masalah tidur, hampir 13 tahun lebih gue udah insomnia. Dan yang dirasakan orang-orang yang susah tidur pada saat itu adalah rasa sendirian. Mau cari edukasi nggak tahu kemana, Google juga terbatas. Kalau mau masukin ke sains yang lebih dalam, itu juga susah dimengerti. Jadi pejuang nyenyak atau gue hadir sebagai jembatan antara sains yang rumit sama consumer level knowledge. Itu namanya first night syndrome istilahnya. Jadi ketika kita berada di suatu tempat yang sebelumnya kita nggak tahu, otak kita tuh akan ngejagain diri kita. Jadi ketika kita tidur tuh setengah otak tidur, setengahnya lagi jagain. Jaga-jaga ketika ada ancaman kita langsung bangun. Itu kadang-kadang yang bikin susah tidur. Biasanya itu disebabkan oleh fear of the unknown, ketakutan kita terhadap ketidaktahuan. Dan cara ngatasinnya adalah get known, get familiar dulu sama tempatnya. Misalkan di tempat lo tinggal ada fasilitas-fasilitas, cobain dulu. Jalan-jalan dulu keliling, kalau bisa kenal-kenalan sama masnya, mbaknya. Ketika udah ngerasa aman semua, tidurnya juga pasti lebih nyaman. Ada banget. Nah, sebagai seorang sleep educator, ketika memilih hotel, gue pasti prioritasin kualitas tidur dan recovery. Yang gue lihat pertama adalah interior kamar. Interior kamar kayak apa? Biasanya yang pertama kali gue lirik adalah gorden. Gordennya tuh tembus cahaya atau enggak? Karena untuk dapetin tidur berkualitas, sebisa mungkin ketika tidur tuh gelap total, nggak ada cahaya masuk yang ngeganggu. Di samping itu juga suara juga berpengaruh ke kualitas recovery kita. Make sure hotelnya tuh nggak berisik dan ya cukup kedap lah untuk istirahat. Ya kayak sekarang ini gue lagi stay di Amanuba. Ini enak banget kamarnya, bener-bener kedap dan gordennya juga nutup banget cahaya-cahaya silau. Pokoknya aman banget buat kualitas tidur dan kualitas recovery lo. Yang jelas sih jangan nyolong-nyolongin barang-barang di hotel ya. Sama yang kedua, dan ini penting banget, tolong hargai kamar-kamar di sekitar lo juga. Terutama di samping-samping lo, kalau bisa kalau udah malam tuh jangan berisik. Karena gue personally pakai kamar hotel untuk istirahat, karena besoknya mau aktivitas lagi. Kalau tidurnya terganggu, aktivitas besoknya gue juga terganggu dong. Biasanya orang staycation itu kalau nggak untuk escape, untuk relax ya. Tapi menurut gue staycation itu tentang breaking the pattern. Yang tujuannya mungkin untuk kreativitas. Nih gue jelasin. Jadi ketika hari kita monoton, kerja gitu-gitu aja, dan kita staycation ke tempat yang baru, kreativitas kita tuh bisa secara otomatis terpicu. Karena tempatnya baru, kita beradaptasi lagi, otak kita kepake terus. Biasanya setelah staycation tuh kita ada ide-ide brilian sih. Yang jelas sih explore. Apalagi lu harus explore hotelnya. Kayak gue sekarang nih lagi di Amanuba. Tadi pagi gue jogging dan enak banget. Bener-bener udaranya sejuk, oksigen masuk tuh banyak banget. Gue keliling hotel dan ngeliat ternyata fasilitasnya oke-oke juga sih. Karena Amanuba nih bertema wellness. Jadi tadi gue ngeliat ada area buat yoga, meditasi. Pokoknya ya mental lu aman lah di sini. Sleep rules ya. Gue personally punya sleep rules sih. Nama sleep rules-nya 10-3-2-1-0. Jadi 10 jam sebelum tidur, stop konsumsi kafein dalam bentuk apapun. 3 jam sebelum tidur, stop konsumsi makanan. Karena recovery itu butuh tenaga, jangan sampai tenaganya kepake cuma buat mencerna. 2 jam sebelum tidur, stop kegiatan-kegiatan yang stressful kayak kerjaan atau berantem sama pacar, itu biarin dulu aja. 1 jam sebelum tidur, lakukan aktivitas-aktivitas yang relaxing. Sesimpel duduk bengong atau latihan pernafasan, meditasi. Dan 0 adalah jumlah lu nge-snooze alarm. Kalau lu nge-snooze alarm, artinya lu bangun di waktu yang nggak tepat. Caranya adalah jangan pakai alarm bangun. Pasang alarm buat ngingetin tidur. Itu akan mengubah segalanya. Hustle culture itu scam. Gini lo bayangin deh. Lo kerja keras setiap hari. Kerja, begadang, terus satu momen lo sakit. Ya lo mau nggak mau skip 1 minggu tuh buat recovery. Itu pun kalau kerjaannya efektif. Kalau nggak efektif gimana? Jadi kalau kita naruh istirahat di sela-sela kerja kita, istirahat berkualitas, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih produktif untuk jangka panjang secara konsisten. Ingat ya, istirahat itu juga bagian dari produktivitas.